Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Najma dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2487201014. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan memberikan penjelasan tentang isi dan manfaat pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Dan pertemuan pertama adalah berisi tentang Pak Yudi bertanya kepada mahasiswanya apa yang mahasiswanya sukai dan tidak sukai tentang sejarah. Dan manfaatnya tentang pertemuan pertama adalah mahasiswa bisa lebih mengenal dirinya sendiri tentang apa yang dia sukai dan yang tidak dia sukai tentang sejarah. Dan pertemuan kedua berisi tentang Pak Yudi menyuruh mahasiswa menulis 200 kata dari 3 artikel yang dikirim Pak Yudi dari Google Classroom. Manfaatnya di pertemuan kedua ini adalah mahasiswa bisa lebih banyak membaca tentang pengertian sejarah, fungsi, dan kegunaan sejarah. Seperti pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah, yakni sejarah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang artinya pohon. Dalam hal ini, pohon merupakan sebuah lambang pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Makna pohon kemudian menjurus pada asal-usul, riwayat, silsilah, dan hikayat. Di beberapa negara, sejarah memiliki istilah beragam, seperti history atau di Inggris, history di Prancis, dan Geschichte di Jerman, hingga Geschiedenis di Belanda. Dan juga fungsi dan kegunaan dari sejarah. Dan di pertemuan ketiga, yakni isinya menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa. Manfaatnya, mahasiswa lebih bisa memahami dari jawaban yang diberikan Pak Yudi kepada mahasiswa. Di sini sangat banyak sekali mahasiswa yang bertanya kepada Pak Yudi tentang mengenai sejarah, asal-usul, dan semuanya yang berkaitan dengan sejarah. Dan pertemuan keempat yakni berisi meresum jawaban yang ditanyakan mahasiswa kepada Pak Yudi di saat Google Meet berlangsung. Mahasiswa sangat banyak sekali bertanya di saat Google Meet di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Dan manfaatnya, mahasiswa dapat berpikir secara luas dan bisa berpikir kritis. Dan juga untuk saya, menurut saya lebih suka bertanya di Google Meet sama seperti saat pertemuan ini. Karena menurut saya Pak Yudi bisa lebih dekat dengan mahasiswa dengan menjawab pertanyaan di Google Meet. Contoh yang saya resum kemarin di pertemuan keempat adalah mengapa penting bagi generasi muda untuk mempelajari sejarah di era digital dan informasi yang cepat berubah. Dan Pak Yudi menjawab sangat penting karena di era sekarang mungkin digital dan informasi sangat maju, tetapi banyak di dalam video tentang sejarah atau banyak dari mereka tidak mencantumkan sumber dari mana informasi tersebut dijelaskan. Banyak video-video yang salah dan sumber sejarahnya tidak ditemukan. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus berhati-hati untuk melihat dan menelusuri sejarah yang benar atau hanya karangan saja. Pertemuan kelima berisi tentang menonton video yang diberikan Pak Yudi kepada mahasiswa di Google Classroom. Manfaatnya, kita bisa lebih mengetahui minat mahasiswa kepada sejarah
dan lebih bisa mengenal diri kita sendiri, kita menyukai sejarah pada bab apa. Nah, yang kemarin saya tulis di tugas ini adalah hal baru yang menarik bagi saya adalah bahwa sejarah dulunya tidak dianggap penting untuk dijadikan mata pelajaran yang resmi. Benar, di waktu saya SMP, pelajaran sejarah itu cuma ada dalam satu materi, yakni pendidikan ilmu pengetahuan sosial, itu saja. Dan saya baru tahu bahwa sejarah dulu hanya masuk sebagai dari ilmu teologi atau filsafat. Dan ternyata yang baru saya ketahui setelah melihat video yang diberikan Pak Yudi di Google Classroom adalah bahwa sejarah bukan hanya tentang massa dan manusia, namun juga untuk benda. Dan manfaat di pertemuan kelima ini banyak sekali. Kita bisa mengetahui pendapat masing-masing mahasiswa, bagaimana cara mereka menemukan minat sejarah di era milenial. Dan di pertemuan ke-6 yakni tentang Sumpah Pemuda. Manfaatnya kita dapat mengerti perjuangan pemuda-pemuda zaman dahulu dan kita bisa belajar tentang nilai-nilai kesatuan dan gotong royong yang dapat menjadi landasan untuk membangun lingkungan inklusif di sekolah dan di masyarakat. Dan yang terakhir, pertemuan ke-7 adalah merefleksikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, dan manfaatnya adalah dapat mengevaluasi tugas-tugas yang diberikan serta tahu manfaat tugas-tugas yang telah diberikan. Itu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.